在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ada lubang raksasa di langit yang memancarkan cahaya redup. Ada kepala setinggi 100 kaki yang mengambang di antara 8 gunung di bawahnya. Kepala itu melayang di udara tanpa bergerak. Namun, mata kanannya terbuka dan terdapat sedikit cahaya. Saat itu masih mendung, dan cahaya ini seperti pusaran yang berputar dengan cepat di dalam mata kanan leluhur surgawi. Saat cahaya berputar, ada bayangan samar di dalamnya. Bayangan ini adalah Wang Lin. Mata kanan leluhur surgawi itu seperti dunia lain. Mata Wang Lin terpejam saat dia melayang di dunia yang gelap ini. Tempat ini kosong dan dipenuhi aura kematian. Rambut Wang Lin dengan cepat berubah antara rambut putih dan hitam. Dia sepertinya tidak menyadari perubahan ini, dan matanya terpejam. Di dalam tubuhnya, cahaya keemasan perlahan menghilang seolah menembus kulitnya. Cahaya keemasan ini redup, seolah bisa padam kapan saja. Wang Lin tampak tenang di dalam cahaya keemasan ini, seolah dia sedang tidur dan tidak merasakan apapun. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu ketika cahaya keemasan di tubuh Wang Lin menjadi lebih terang dan menyebar keluar. Di dalam tubuhnya, ada warisan dan kepemilikan, penindasan dan pemberontakan. Wang Lin tampak normal di luar, dan di dalam tubuhnya, ada bola cahaya keemasan. Bola cahaya ini berisi kekuatan leluhur surgawi dan memancarkan cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Itu mengubah daging, darah, dan tulangnya menjadi sesuatu yang cocok untuk keberadaan cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan itu sangat sombong. Itu memancarkan aura yang mengendalikan seluruh kehidupan dan bisa membuat seseorang menjadi gila. Aura ini cukup kuat sehingga bahkan tanpa guru kekaisaran mencoba menguasainya, warisan ini sudah cukup untuk membuat Wang Lin berubah menjadi orang gila tanpa kesadaran. Cahaya keemasan yang sombong langsung menghancurkan segala upaya yang dilakukan Wang Lin untuk melawan. Itu benar-benar memenuhi lengannya dan menyelimuti tubuhnya. Namun, ada tempat di tubuh Wang Lin yang tidak bisa berubah tidak peduli seberapa banyak cahaya keemasan menyerang. Disitulah letak darah jiwa leluhur kuno. Darah jiwa leluhur kuno berada pada level yang sama dengan warisan dari leluhur surgawi, jadi cahaya keemasan tidak bisa berbuat banyak. Namun, darah jiwa tidak banyak, jadi tidak bisa menyebar untuk melawan. Alhasil, kedua belah pihak tidak saling bersentuhan. Setelah cahaya keemasan menekan tubuhnya, saya bisa menggunakan formasi ini untuk menekan jiwanya dan menyebabkannya runtuh. Maka orang tua ini akan bisa mengendalikan tubuhnya. Pikiran guru istana bergema di tubuh Wang Lin. Dia sadar bahwa mengambil alih tubuh Wang Lin tidaklah mudah, jadi dia menggunakan budidaya leluhur surgawi sebagai daya tariknya. Tujuannya adalah untuk meminjam kekuatan warisan leluhur surgawi untuk menghilangkan perjuangan Wang Lin. Ini akan memungkinkan tubuh Wang Lin memperoleh budidaya leluhur surgawi dan kemudian dia akan menempatinya tanpa bahaya apapun. Cahaya keemasan ini telah menempati setiap bagian tubuh Wang Lin, kecuali tempat darah jiwa berada dan kepalanya. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Lin begitu terang bahkan bisa terlihat dari luar. Seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya keemasan samar yang berasal dari mata kanan leluhur surgawi. Saat cahaya keemasan menyebar, sepertinya kepala leluhur surgawi telah mendapatkan sedikit vitalitas. Tubuh Wang Lin ini sangat aneh. Itu berisi aura leluhur kuno. Aura ini tidak bisa dihapus, tapi bisa disegel agar tidak mengganggu rencanaku. Guru istana berpikir dalam hati. Kemudian cahaya keemasan di tubuh Wang Lin berkumpul di sekitar darah jiwa. Meski tidak bisa menghapus darah jiwa, itu tidak lagi menghalangi kepemilikan guru kekaisaran. Saya sudah menempati badannya, jadi selanjutnya kepalanya. Begitu aku menempati kepalanya, maka aku bisa menekan jiwanya. Guru istana sangat gembira. Dia merasakan cahaya keemasan menyebar dalam gelombang menuju leher Wang Lin setelah menyegel darah jiwa. Tubuh Wang Lin bergetar, lalu cahaya keemasan memenuhi kepalanya dan menyebar dari lubangnya.
Cahaya keemasan menyebar ke seluruh kepala Wang Lin dan menggunakan kekuatannya yang unik dan sombong untuk menghancurkan segala perlindungan yang telah dipasang Wang Lin. Itu benar-benar memenuhi kepala dan tubuh Wang Lin. Setelah sepenuhnya mengambil alih tubuh Wang Lin, cahaya keemasan bersinar terang. Hal ini menyebabkan mata kanan kepala leluhur surgawi bersinar. Menekan jiwa, guru kekaisaran segera muncul dan meminjam cahaya keemasan yang menekan tubuh Wang Lin untuk mencari jiwa Wang Lin. Sesaat kemudian, dia samar-samar merasakan gejolak jiwa di dalam tubuh Wang Lin. Dia bergegas dengan penuh semangat. Segala sesuatu yang ada bisa menjadi sia-sia karena ada jiwa, jadilah nol. Saat kata-kata guru kekaisaran bergema, jiwa Wang Lin segera menghilang dan tidak ada lagi. Sangat rapuh, bahkan tidak ada kenangan yang tersisa. Itu pasti karena cahaya keemasan dari warisan leluhur surgawi terlalu kuat dan jiwa Wang Lin menjadi terlalu lemah sehingga hancur hanya dengan satu sentuhan. Tanpa jiwa, tubuh itu seperti orang mati. Tetapi pada saat ini, perasaan guru kekaisaran menyebar di dalam cahaya keemasan untuk mengendalikan tubuh Wang Lin. Saat dia mengambil kendali atas tubuh Wang Lin, yang diselimuti cahaya keemasan tak berujung, membuka matanya. Cahaya keemasan dari matanya bahkan lebih menyilaukan. Namun, Wang Lin saat ini bukanlah kesadarannya sendiri, melainkan milik guru kekaisaran. Berhasil, Wang Lin ini licik sampai akhir dan selalu meragukan lelaki tua ini. Dia tidak bekerja sama-sama sekali, tetapi sekarang, di bawah kekuatan warisan leluhur surgawi, dia masih diambil alih oleh lelaki tua ini. Tubuh ini sangat kuat, itu bisa menyempurnakan lebih banyak lagi kekuatan Jos Flame. Guru kekaisaran dipenuhi kegembiraan setelah mengambil alih Wang Lin dan mengepalkan tinjunya. Sayangnya warisannya belum lengkap, tapi ini baru langkah awal. Sekarang untuk langkah kedua, setelah berhasil, klan saya akan dapat melepaskan diri dari perbudakan leluhur surgawi dan mendapatkan kembali kebebasan. Saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih berharga daripada kebebasan. Demi klanku, meski aku hancur, aku bersedia melakukan apapun. Mata guru istana dipenuhi kegembiraan namun juga kesedihan. Dia melihat kenangan masa lalu, semua anggota klannya yang nasibnya ditentukan saat mereka dilahirkan. Wang Lin, jangan salahkan aku. Guru istana menghela nafas, tapi matanya bersinar terang sebelum ketegasan muncul di matanya. Dia tidak meninggalkan mata kanan leluhur surgawi. Masih di dalam, dia mengangkat kedua tangannya untuk membentuk segel. Cahaya keemasan yang dipancarkan tubuhnya berubah drastis. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya meningkat 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Itu menyebar seperti api, dan semua budidaya leluhur surgawi di dalam tubuh Wang Lin dengan cepat meletus. Di bawah cahaya keemasan 10.000 kali lipat ini, tubuh Wang Lin seperti matahari yang menerangi dunia di dalam mata kanan yang gelap. Mata ini sekarang sudah terang benderang dan tidak lagi gelap. Cahaya yang sangat terang di mata kanan leluhur surgawi menyelimuti istana terlarang. Saat ini, mata kanan tengkorak itu bersinar terang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan karena tengkorak itu terlihat seperti sedang dibangkitkan. Mata kiri, guru kekaisaran yang menempati tubuh Wang Lin di mata kanan leluhur surgawi membentuk segel dan mulai melantunkan mantra yang rumit. Saat nyanyian itu bergema, mata kiri leluhur surgawi tiba-tiba terbuka. Mata kirinya keruh dan penuh kematian. Itu benar-benar berbeda dari mata kanan, yang sekarang dipenuhi cahaya keemasan dan vitalitas. Saat leluhur surgawi membuka mata kirinya, kekuatan isap yang kuat melesat ke arah langit, menuju tempat lubang itu muncul. Di saat yang sama, suara berderak bergema. Di luar kolam yang runtuh, orang gila yang diikat oleh 9 rantai ditarik ke bawah menuju genangan darah yang runtuh dengan kekuatan isap. Suara retakan terdengar dari rantai setelah ditarik hingga batasnya dan tidak tahan lagi. Sebenarnya, kekuatan isap ini bukanlah menarik rantainya, melainkan orang gila yang diikat dengan rantai tersebut. Orang gila itu menarik rantainya langsung menuju genangan darah yang runtuh. Ketika dia hanya berjarak beberapa puluh kaki, rantainya tidak cukup panjang dan, sesaat kemudian, rantai yang menurut Wang Lin sangat sulit dihancurkan hancur. 6 rantai yang tersisa hanya bertahan sesaat sebelum semuanya roboh. Setelah semua rantainya putus,
tubuh orang gila itu tersedot ke dalam genangan darah yang runtuh dengan kekuatan isap yang kuat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang langsung menuju mata kiri leluhur surgawi. Dalam sekejap, tubuh orang gila itu mendekat dan dimakan oleh mata kiri leluhur surgawi seperti Wang Lin. Tepat pada saat ini, tubuh buram orang gila itu muncul di mata kirinya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang lebih kuat yang menembus mata kirinya. Hasilnya, kedua mata leluhur surgawi terbuka dan memancarkan cahaya keemasan tak berujung seolah-olah dia benar-benar telah bangkit. Leluhur surgawi, bicaralah. Lepaskan segel klan Dao Wangku. Guru kekaisaran berteriak dengan penuh semangat, tetapi dia tidak menyadari bahwa di bagian tubuh yang tersembunyi, jiwa Wang Lin dengan dingin mengawasi segala sesuatu dari Heaven Defying Beat. Dengan kata-kata guru kekaisaran, mata leluhur surgawi bersinar dan mulutnya yang tertutup perlahan terbuka. Suara kuno yang terdengar seperti suara guru istana keluar. Lepaskan, Dao, Wang. Suara itu keluar seperti gemuruh yang menggelegar. Jadi ini rencananya, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin saya mewarisi budidaya leluhur surgawi untuk menjadi leluhur surgawi kedua yang melepaskan segel di seluruh klannya. Awalnya aku tidak percaya, makanya aku tidak menolak begitu aku terserap oleh mata kanan. Aku menyembunyikan jiwaku di dalam Heaven Defying Beat dan menggunakan jiwa palsu untuk membodohi dia untuk melihat rencana macam apa yang dia miliki. Jadi rencananya adalah ini. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, dia merasakan sedikit kekaguman pada guru kekaisaran yang telah mengambil alih tubuhnya. Dia akan membiarkan tubuhku mendapatkan sebagian dari warisan leluhur surgawi dan kemudian orang gila itu dan aku akan menjadi mata leluhur surgawi. Hasilnya, kepala leluhur surgawi akan memiliki vitalitas dan tidak mati lagi. Kekuatan ini awalnya adalah milik leluhur surgawi. Kemudian, saat berada di dalam mata kanannya, dia akan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat leluhur surgawi mengucapkan beberapa kata. Dengan metode ini, dia bisa melepaskan segel seluruh klannya dengan sempurna. Bagaimanapun juga, segel ini adalah sejenis pembatasan dan sesuatu yang diakui oleh hukum benua astral abadi. Sebenarnya, melepaskan segel ini berarti menipu hukum. Bagaimanapun, hukum sudah mati dan mengikuti seperangkat aturan. Dengan metode guru kekaisaran, dia mungkin benar-benar berhasil. Wang Lin tidak pernah memikirkan cara aneh untuk melepaskan segel. Setelah menyaksikan ini, dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan guru kekaisaran. Namun, apakah orang ini benar-benar guru kekaisaran? Saat Wang Lin merenung, kepala leluhur surgawi hampir selesai berbicara. Klan, semua, klan, segel. Mata leluhur surgawi bersinar dan mulutnya bergerak dengan cara yang sangat hidup. Suara itu berasal dari guru kekaisaran, dan saat dia hendak mengucapkan kata terakhir, perubahan mengejutkan terjadi. Tawa bergema dari lubang di langit dan setetes darah emas jatuh dari lubang tersebut. Saat kepala leluhur surgawi hendak mengucapkan kata terakhir, setetes darah emas mendarat di kepala leluhur surgawi. Ketika darah jatuh, kepala leluhur surgawi bergetar dan darah emas menyebar, menutupi seluruh kepala. Darah emas menutupi mulut dan memaksa kata terakhir masuk kembali. Guru kekaisaran, yang telah mengambil kendali atas tubuh Wang Lin, meraung marah. Dia ingin segera keluar, tetapi terhalang oleh darah emas. Pada saat ini, kepala leluhur surgawi berubah drastis dan dilapisi emas, tampak seperti kepala yang terbuat dari emas. Guru kekaisaran meraung, Lian Daozhen. Tawa kaisar langit bergema di langit saat dia berjalan keluar dari lubang. Dengan satu langkah, dia mendarat di kepala leluhur surgawi. Pada saat yang sama, Grand Empirin Gemini mengejarnya melalui lubang. Wajah kedua gadis kecil itu pucat tapi sangat serius. Ketika mereka masuk, murid mereka menyusut ketika mereka melihat kepala leluhur surgawi di bawah kaisar langit. Guru kekaisaran, rencanamu sangat dalam. Anda tahu saya telah mempersiapkan Dao Fei sejak lama untuk mantra kembali ke asal leluhur. Anda juga tahu bahwa Ming Dao hanyalah pengganti yang membantu Dao Fei sukses. Dalam pandanganmu, Ming Dao ada untuk menahan rasa sakit karena warisan karena Dao-nya sangat membanggakan. Anda mengira saya telah memikat Wang Lin ke sini untuk membuat Ming Dao menjadi gila sehingga dia bisa bertahan lebih lama karena kegilaan tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan Dao Fei. Biarkan aku memikat Wang Lin ke sini,
dan aku mengizinkannya membuatmu bahagia. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembunyikan rencanamu dariku? Kaisar Langit tersenyum dan ada rasa bangga di wajahnya. Matanya tampak seperti tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lepas dari tatapannya. Saat itu, kamu ingin aku membunuh Wang Lin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memahamiku? Bahwa semakin kau ingin aku membunuhnya, semakin besar keraguanku? Apakah Anda mengira saya tidak tahu bahwa Wang Lin adalah target penguasaan bola Anda yang paling ideal? Tapi aku tidak membunuhnya, aku malah menyiapkannya untukmu. Kaisar Langit tersenyum dan menatap kepala leluhur surgawi. Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Ini adalah kepercayaan diri yang dimiliki seseorang ketika mereka mengendalikan segala sesuatu di tangan mereka. Karena aku bisa mengendalikan segalanya, aku memikat Wang Lin ke kota leluhur dan istana sesuai keinginanmu. Aku ingin melihatmu membodohi dirimu sendiri. Kamu ingin mentransfer warisan Ming Dao kepada Wang Lin dan merebut tubuhnya, jadi kamu memancingnya ke sini untuk menjadi mata kanan kepala leluhur surgawi. Anda bahkan meramalkan bahwa Wang Lin akan mencari bantuan Grand Empirin Gemini untuk menyelamatkan Dao Fei karena mereka dapat menahan saya untuk sementara waktu. Anda mengambil kesempatan saya menggunakan Dao Fei untuk mantra kembali ke asal leluhur untuk mengubahnya menjadi mata kiri. Kemudian Anda menggunakan mantra khusus klan Dao Wang Anda untuk membuat leluhur surgawi berbicara untuk melepaskan segel klan Anda. Apa menurutmu aku tidak mengetahui semua ini? Kaisar Langit tertawa. Grand Empirin Gemini memiliki ekspresi serius dan tidak bertindak sembarangan. Mereka menatap kepala leluhur surgawi. Jejak rasa takut yang langka muncul di hati kedua gadis kecil itu. Bukan hanya sedikit, tapi rasa takut yang mendalam. Di dalam mata kanan leluhur surgawi, guru kekaisaran yang mengambil alih Wang Lin pucat pasi. Dia tidak menyangka Kaisar Langit akan memiliki semua ini di telapak tangannya. Tapi Wang Lin, yang bersembunyi di dalam Heaven Defying Beat, tetap tenang. Jika dia mau, dia bisa menempati kembali tubuhnya kapan saja, tapi dia tidak melakukannya. Masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Orang ini sepertinya adalah guru istana. Tapi apakah dia benar-benar guru istana? Jika bukan, lalu bagaimana jadinya masalah ini? Ini sangat menarik. Jiwa Wang Lin tetap tersembunyi dan dia tidak bertindak sembarangan. Dia akan terus menonton. Kaisar Langit tersenyum bangga di atas kepala leluhur surgawi. Guru kekaisaran, saya telah melihat semua rencana Anda, tetapi berapa banyak rencana saya yang telah Anda lihat? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan Dao Fei mendapatkan warisan leluhur surgawi? Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin Wang Lin ini datang ke istana bawah tanah untuk Miming Dao bertahan lebih lama? Aku akan memberitahumu hari ini bahwa kamu salah. Semua spekulasi Anda salah total. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui rencanaku. Anda tidak bisa, Wang Lin tidak bisa, tidak ada satupun Grand Empirin yang bisa. Rencanaku adalah kepala leluhur surgawi. Kepala ini telah mati selama bertahun-tahun dan tidak dapat dibangkitkan. Itu hanya bisa menjadi gunung untuk menekan 72 jiwa klan surgawi. Tetapi itu adalah harta karun leluhur surgawi, dan itu juga memungkinkan saya memperoleh kultivasi lengkap leluhur surgawi tanpa bahaya apapun. Aku akan mendapatkannya, bukan mewarisinya. Namun, leluhur surgawi meninggal dan tubuhnya dipecah menjadi beberapa bagian oleh seseorang. Tidak diketahui siapa pembunuhnya, bahkan hingga saat ini, hanya kepalanya yang ditemukan. Saya berpikir lama sekali dan tidak dapat membangunkan kepalanya, tetapi saya menemukan sedikit harapan dalam diri Anda. Saya mengingatkan Anda dan Anda mengikuti petunjuk saya untuk menemukan metode apapun yang memungkinkan untuk membuat kepala leluhur surgawi berbicara. Bagus sekali. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Leluhur surgawi tertawa dan dia mengangkat kaki kanannya. Dia kemudian menginjak kepala leluhur surgawi dan cahaya keemasan mengelilingi Kaisar Langit. Dengan ini, aku adalah Grand Empirin terkuat. Gemini, apakah kamu berani melawan Kaisar ini lagi? Kaisar Langit memandang dengan percaya diri dan menyerang Gemini dengan kepala di bawahnya. Grand Empirin Gemini, dua gadis kecil, mengatupkan gigi, dan di belakang mereka, matahari ungu muncul. Matahari memancarkan cahaya ungu yang membentuk dua pedang ungu yang terbang menuju Kaisar Langit. Kedua pedang ungu itu menyatu dan langsung mendekat.
Kaisar Langit melambaikan tangan kanannya dan mata leluhur surgawi bersinar terang. Cahaya keemasan yang mengerikan tampak hampir padat saat melihat cahaya pedang ungu yang terbentuk oleh Grand Empyrean Gemini. Gemuruh menggelegar bergema saat cahaya pedang ungu tiba-tiba runtuh saat bertabrakan dengan cahaya keemasan. Fragmen tersebut menciptakan riak yang memaksa Grand Empyrean Gemini mundur. Kaisar Langit tersenyum, dan saat kepala leluhur surgawi bersinar, tangan kanannya terulur ke kehampaan. Seekor burung emas muncul di tangannya. Dia melemparkan tangannya dan burung itu mengepakkan sayapnya saat terbang menuju Grand Empyrean Gemini. Grand Empyrean Gemini mundur dan kedua gadis kecil itu menjadi serius. Tanpa ragu, mereka terbang dan menyatu dengan matahari ungu. Tubuh mereka menjadi seperti asap dan kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik berusia 20-an. Wanita ini mengenakan pakaian ungu dan matanya mengandung amarah. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dunia menjadi ungu. Serahkan Wang Lin dan saya akan segera pergi, saya tidak akan lagi berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, Sekte Lin Ungu akan turun ke kota leluhur. Warna ungu memenuhi istana terlarang ini, dan bahkan istana di atasnya pun dipenuhi dengan warna ungu. Bahkan langit langsung tertutup cahaya ungu ini. Cahaya ungu ini menyelimuti setiap inci bumi hingga menutupi seluruh kota leluhur. Pada saat yang sama, di langit di atas kota leluhur, sebuah meteorit ungu besar yang sebanding dengan setengah ukuran kota leluhur muncul di langit. Ini memberikan tekanan yang mengejutkan saat turun ke kota leluhur. Mata Kaisar Langit menyipit saat dia menatap Grand Empyrean Gemini yang telah menyatu. Cahaya keemasan dari kepala di bawahnya menjadi lebih kuat dan melawan cahaya ungu. Cahaya keemasan mengandung kekuatan leluhur surgawi, dan cahaya ungu berjuang saat terpaksa mundur perlahan. Jika mata leluhur surgawi tidak terbuka dan saya tidak bisa mengendalikannya, saya mungkin telah berkompromi saat menghadapi mantra terkuat Anda, mantra iman Lin Ungu. Tapi sekarang mantra itu tidak cukup kuat. Kaisar Langit dipenuhi dengan keyakinan. Namun pada saat ini, sebuah suara kuno bergema di dalam istana terlarang ini. Jika orang tua ini turun tangan, apakah itu cukup? Saat suara itu bergema, Grand Empyrean Jiu Di melangkah keluar dari lubang di langit. Di belakangnya, Empyrean Exalt Haizi yang berwajah pucat mengikuti. Kemunculan tiba-tiba Grand Empyrean Jiu Di tidak mengejutkan Kaisar Langit. Dia masih percaya diri saat dia berdiri di atas kepala leluhur surgawi dan melihat Jiu Di berjalan mendekat. Jiu Di, kamu memang datang. Kaisar Langit tersenyum. Ekspresi Grand Empyrean Jiu Di serius saat dia menatap Kaisar Langit. Fokusnya adalah pada kepala leluhur surgawi, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Kepala leluhur surgawi. Saat itu, lelaki tua ini mengikuti leluhur surgawi, dan sekarang sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lian Daozhen, lelaki tua ini telah mengalami beberapa generasi kaisar surgawi, tetapi Anda dapat dianggap yang paling muluk. Dengan menggunakan keinginan guru kekaisaran, Anda memperoleh kendali atas kepala leluhur surgawi. Jika Anda memiliki cukup waktu untuk sepenuhnya menyerap kepala leluhur surgawi ke dalam tubuh Anda, maka Anda memang akan menjadi Grand Empyrean nomor 1 di klan surgawi saya. Tetapi sekarang kamu tidak akan mempunyai kesempatan. Suara Jiu Di terdengar kuno, dan dia melangkah maju. Dengan langkah ini, wanita yang terbentuk dari perpaduan Grand Empyrean Gemini tiba-tiba diselimuti cahaya ungu, dan dia juga berjalan menuju Kaisar Langit. Ketiga Grand Empyrean memulai pertempuran di dalam istana terlarang ini. Kaisar Langit masih percaya diri saat menghadapi Gemini dan Jiu Di. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan kepala di bawahnya. 8 Dao Ekstrim, Dao Api Ekstrim. Dengan ini, tubuh Kaisar Langit diselimuti cahaya keemasan yang kemudian menyebar ke seluruh kepala. Sementara cahaya keemasan menghilangkan cahaya ungu di langit, kepala itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara Kaisar Langit. 8. Ekstrim, Dao, Ekstrim, Api, Dao. Meskipun kata-kata ini tergagap, namun lengkap. Setelah kata-kata itu keluar, 9 helai asap hijau setebal 10 kaki muncul. Mereka mengelilingi Kaisar Langit dan kepalanya 9 kali sebelum terbang menuju Jiu Di dan Gemini. Gemuruh menggelegar bergema di istana terlarang. Wang Lin masih tersembunyi di dalam tubuhnya, dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di luar.
Wang Lin tidak bertindak sembarangan karena perubahan mendadak ini, dia masih menunggu. Dia tidak berpikir semuanya sesederhana itu. Kemunculan Jiu Di mungkin menyebabkan beberapa perubahan baru. Sebelum Wang Lin sepenuhnya memahami situasinya, dia tidak mau keluar. Gemuruh menggelegar bergema. Wajah Grand Empirin Gemini pucat ketika cahaya ungu menutupi tubuhnya dan dia mundur beberapa langkah. Jiu Di juga mundur dengan ekspresi serius. Apa yang baru saja mereka hadapi bukanlah Kaisar Langit, melainkan leluhur surgawi. Serangan dari leluhur surgawi bahkan telah memaksa serangan gabungan mereka kembali. Mata Jiu Di berbinar dan dia berkata, ini bukan kekuatan leluhur surgawi yang lengkap, hanya sekitar 10%. Suara letusan bergema di dalam tubuhnya dan wajah lamanya berubah dengan cepat. Dia berubah dari seorang lelaki tua menjadi lelaki parubaya. Dia terlihat sangat tampan dan memancarkan aura seorang kaisar yang sombong. Jiu Di mempertahankan penampilan orang tua sepanjang tahun, dan hanya ketika budidayanya meletus sepenuhnya barulah penampilannya berubah seperti ini. Omong-omong, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini, Jiu Di. Tapi meski begitu, kamu bukan tandinganku. Kaisar Langit tersenyum dan hanya duduk di atas kepala leluhur surgawi. Kedua tangannya menekan kepala leluhur surgawi. Dengan darahku, panggil roh leluhur. Kaisar Langit menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat dia memuntahkan darah, kepala leluhur surgawi bergetar dan cahaya keemasan yang mengerikan muncul. Cahaya keemasan mengembun menjadi bayangan emas yang besar. Bayangan itu mengenakan jubah kerajaan, itu adalah leluhur surgawi. Kepalanya nyata dan tubuhnya hanyalah ilusi. Saat ini, matanya bersinar dan tangan kanannya terangkat ke udara. Pedang emas besar muncul dan bayangan leluhur surgawi meraihnya. Pedang leluhur surgawi. Saat pedang itu muncul, Wang Lin mendengar sesuatu memanggilnya. Saat itu, dengan satu pedang, banyak jiwa asing terbunuh. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang disegel ke dalam benua. Sekarang kalian berdua telah menyinggung keperkasaan leluhur surgawi. Apakah kalian masih menolak untuk mundur saat menghadapi pedang ini? Suara Kaisar Langit bergema saat dia mengangkat pedang emas dan melambai ke Grand Empirin Jiu Di dan Gemini. Pedang itu sunyi, tetapi dunia berubah warna, membuatnya terasa seperti ruang di sini akan terbelah dua. Ekspresi Grand Empirin Jiu Di berubah. Tangannya membentuk segel dan matahari putih muncul. Matahari putih menggantung di langit bersama matahari ungu. Seekor serigala putih berlari keluar dari matahari putih dan melolong ke arah pedang emas. Pada saat yang sama, tangan Grand Empirin Gemini membentuk segel dan cahaya ungu menutupi dunia. Bambu ungu muncul di belakangnya dan langsung berubah menjadi hutan bambu ungu. Semua bambu itu terbang ke udara dan melesat ke arah pedang emas. Dao Yi, Wu Feng, jika kalian berdua tidak bertindak, kapan lagi? Jiu Di meraung saat serigala putih itu berlari ke depan. Perubahan mengejutkan terjadi di sisi kiri dan kanan Kaisar Langit. Dunia di sebelah kiri Kaisar Langit menjadi sunyi dan tidak ada yang bergerak. Semuanya berhenti dan Grand Empirin Dao Yi keluar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Kaisar Langit. Segalanya tampak tenang, tapi ini mewakili Dao Yi. Dao-nya mengubah segalanya menjadi satu. Dengan satu jari, dia melepaskan puncak kekuatannya. Di sisi kanan Kaisar Langit, angin bertiup kencang dan awan menghilang. Gemuruh menggelegar bergema dan Wu Feng Grand Empirin yang botak berjalan keluar. Dia tidak ragu-ragu untuk melayangkan pukulan ke Kaisar Langit. Grand Empirin Wu Feng adalah seseorang yang telah melewati istana ke-16 dalam pengadilan Empirin. Dia adalah seseorang yang mencari seni bela diri dan telah menyelesaikan Dao-nya melalui itu. Pukulan ini mengandung puncak keyakinannya pada kekuatannya sendiri. 4 Grand Empirin menyerang sekaligus. Wang Lin dengan jelas melihat semua ini dari dalam mata kanan leluhur surgawi. Pikirannya bergetar. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi dalam perjalanan ke istana kekaisaran kali ini. Bahkan Dao Yi dan Wu Feng telah muncul. Ketika keduanya muncul, Wang Lin mengerti bahwa semua yang ada di sini adalah permainan catur, dan dia hanya bagian dari permainan tersebut. Bahkan para Grand Empirin ini hanyalah potongan-potongan. Ini adalah permainan catur dengan satu sisi sebagai Kaisar Langit, tapi siapa sisi lainnya? Pedang emas bertabrakan dengan Gemini, Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Dai.
Gemuruh menggelegar bergema dan Dao Yi terlempar ke belakang. Wu Feng mundur dengan wajah pucat saat suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Gemini dan Jiu Di memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Dao Yi dan Wu Feng, tetapi bahkan mereka dipaksa mundur oleh pedang emas. Meskipun mereka berempat telah mundur, gabungan kekuatan serangan mereka tidaklah sederhana. Selain satu orang di klan kuno, tidak ada yang bisa menolak kekuatan 4 Grand Empirin sekaligus. Belum lagi, ini hanyalah ilusi yang berisi sekitar 10% kekuatan sejati leluhur surgawi. Pedang itu runtuh dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke bumi. Pada saat yang sama, bayangan leluhur surgawi juga menghilang, hanya menyisakan kepala aslinya. Tubuh Kaisar Langit gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Dao Yi dan Wu Feng. Jiu Di memandang Kaisar Langit dan dengan dingin berkata, "Jika orang tua ini tidak cukup, apakah Kaisar Langit menganggap menambahkan Dao Yi dan Wu Feng sudah cukup?" Ekspresi Kaisar Langit muram dan perlahan berkata, "Apa sebenarnya yang kalian berempat ingin aku lakukan?" Tujuan Grand Empirin Gemini sangat jelas. Dia menatap Kaisar Langit dan dengan tenang berkata, "Lepaskan Wang Lin. Kalau begitu aku akan pergi." Jiu Di menatap kepala leluhur surgawi dan perlahan berkata, "Orang tua ini berharap Kaisar Langit akan menyegel kembali tengkorak yang menekan 72 jiwa klan surgawi. Tengkorak ini sangat penting bagi klan surgawi, dan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki Kaisar Langit." Pikiranku sama dengan pikiran Jiu Di. Kaisar Langit, menjaga keseimbangan kekuatan yang kita miliki di antara kita berlima seperti sebelumnya sangatlah baik, tidak perlu diubah. Ekspresi Dao Yi muram. Dia memandang kepala leluhur surgawi di bawah Kaisar Surgawi dengan ketakutan. Wu Feng merenung sedikit dan berkata, "Ini juga yang saya inginkan." Kaisar Langit mulai tertawa. Tawanya sangat dingin. Dia mengangkat tangannya, menyebabkan ekspresi Dao Yi dan Wu Feng berubah. Dia menekankan tangannya ke dadanya dan darah emas keluar dari mulutnya. Mata leluhur surgawi menampakkan cahaya keemasan yang mengerikan dan ia membuka mulutnya untuk melepaskan lebih banyak lagi cahaya keemasan. Bahkan telinga dan hidungnya memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan ini tiba-tiba menyebar, membentuk gelombang emas. Hal ini menyebabkan ekspresi Jiu Di dan rekan-rekannya berubah, dan mereka semua mundur. Saat mereka mundur, Kaisar Langit mengungkapkan ekspresi yang galak. Pada titik ini, dia tidak akan mundur dengan mudah, dia lebih suka meledak dengan kekuatan penuh kepala leluhur surgawi sehingga orang lain tidak bisa mendekat untuk sementara waktu. Kemudian dia akan menggunakan waktu ini untuk secara paksa menyerap kekuatan leluhur surgawi. Begitu dia berhasil, dia tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun ketika menghadapi 4 Grand Empirin. Saat cahaya keemasan bersinar, Kaisar Langit menekankan tangannya ke kepala dan menyerap. Namun, dia tidak bisa menyerap cahaya keemasan apapun, seolah-olah ada lapisan segel di sekitar kepala yang mencegahnya menyerap kekuatan kepala. Ini adalah segel klan Dao Wang. Guru kekaisaran sialan itu, ketika dia membuat leluhur surgawi berbicara, dia menggunakan jiwanya dan meninggalkan jejak segel klan Dao Wang di dalamnya. Tapi segel ini tidak bisa menghentikanku. Saya Kaisar Langit. Biasanya, saya mungkin tidak bisa melepaskannya, tetapi dengan kendali kepala leluhur surgawi, saya bisa. Bahkan jika aku melepaskan segel pada sekte Dao Wang, itu tidak masalah. Guru kekaisaran sudah mati dan tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Pikiran Kaisar Langit berpacu. Situasinya mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Gemuruh menggelegar bergema saat keempat Grand Empirin mencoba menerobos cahaya keemasan. Waktu adalah hal yang sangat penting, dan Kaisar Langit tahu dia tidak meluangkan banyak waktu untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu menyerap kekuatan leluhur surgawi dengan paksa sebelum keempat Grand Empirin menerobos cahaya keemasan, maka semua yang dia lakukan akan sia-sia. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sekarang dia telah mencapai langkah terakhir, dia akan berhasil dan tidak mau gagal sekarang. Bahkan guru kekaisaran pun tidak bisa mengetahui rencanaku. Jiu Di hanya datang karena dia dekat dengan kota leluhur, tapi Dao Yi dan Wu Feng datang begitu cepat. Kaisar Langit mengatupkan giginya dan menunjuk ke kepala dengan tangan kanannya.
Saat jarinya menyentuh kepala itu roboh menjadi daging dan darah yang berantakan. Dengan darah dan dagingku sebagai keturunan leluhur surgawi, aktifkan hukum astral abadi untuk melepaskan segel abadi pada klan Dao Wang. Kaisar Langit meraung dan jari-jarinya yang tersisa roboh. Bukan hanya jari-jarinya, bahkan telapak tangannya pun ikut roboh. Keruntuhan ini terus berlanjut. Pada saat Kaisar Langit selesai berbicara, setengah dari lengan kanannya telah menghilang. Darah emas dalam jumlah besar menyebar dan membentuk tanda emas di hadapannya. Rune ini terbakar menjadi debu di hadapannya. Saat rune emas selesai terbakar, guru kekaisaran yang merasuki tubuh Wang Lin gemetar. Segel yang telah menekan klan Dao Wang selama beberapa generasi menghilang. Saat segelnya dilepaskan, air mata gembira mengalir dari mata guru istana. Ini adalah pengejaran hidupnya, dia telah membayar segalanya untuk melepaskan segel ini sehingga klannya dapat melarikan diri dari jebakan nasib buruk ini sejak lahir. Saat segel dilepaskan, kekuatan dari Kaisar Langit mengalir masuk. Itu memasuki tubuh Wang Lin dan dengan mudah menghapus keberadaan guru kekaisaran. Ini adalah kartu as terakhir Kaisar Langit. Dia tidak akan membiarkan guru kekaisaran terus ada setelah segelnya dilepaskan. Saat segel dilepaskan adalah saat guru kekaisaran akan mati. Ketika guru kekaisaran akan mati, ingatan yang telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui terbangun. Dia samar-samar ingat bahwa klan Dao Wang, setelah bertahun-tahun mewarisi, hampir punah. Ia teringat lama setelah kelahirannya, termasuk dirinya, hanya tersisa 3 orang. Dia tidak tahu siapa orang tuanya dan tidak ada yang memberitahunya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah anggota klan Dao Wang. Selain dia tahu dia telah melihat seorang wanita dan bayi perempuan. Ibu dan anak perempuan ini setara dengan kerabatnya. Dia ingat bahwa wanita itu adalah guru kekaisaran generasi sebelumnya dan dia bukanlah guru kekaisaran. Guru kekaisaran yang sebenarnya adalah bayi perempuan. Dia tidak tahu siapa ayah dari bayi perempuan itu, dan dia menghilang segera setelah lahir. Dia diambil oleh wanita itu dan diturunkan mantra guru kekaisaran. Dia perlahan tumbuh dan ingatannya tersegel. Dia masih berpikir bahwa dia adalah guru istana. Dia perlahan-lahan tumbuh dewasa dan wanita itu meninggal. Ia kemudian menjadi dewasa, dan dalam ingatannya, banyak anggota klannya yang tertidur. Misinya adalah melepaskan semua anggota klan yang tertidur dari nasib mereka. Dia masih percaya bahwa masih banyak anggota klannya yang tersisa. Tapi sekarang setelah ingatannya terbangun, dia teringat bahwa selain bayi perempuan yang hilang, dialah satu-satunya yang tersisa di klannya. Pantas saja Kaisar Langit berani melepaskan segelnya. Karena Kaisar Langit tahu bahwa hanya aku yang tersisa di klan Dao Wang. Selama aku mati, meskipun segelnya dilepas, itu akan baik-baik saja. Jadi ternyata aku bukan guru kekaisaran. Jadi, apakah aku anggota klan Dao Wang? Apakah aku seharusnya, sekarang setelah segelnya dilepaskan, bayi perempuan yang hilang itu seharusnya adalah guru kekaisaran yang sebenarnya. Di mana dia? Siapa dia? Dia mengira bahwa dia adalah guru kekaisaran sepanjang waktu dan bersedia menyerahkan segalanya demi klannya untuk bersekongkol melawan Kaisar Langit. Sekarang setelah dia gagal, ingatannya terbuka dan pikirannya perlahan menghilang. Bahkan ketika dia meninggal, dia masih tidak tahu siapa guru kekaisaran yang sebenarnya. Tetapi bahkan pada saat kematiannya, dia tidak mengeluh sama sekali. Dia mengerti bahwa mungkin ini adalah misinya, untuk melindungi guru kekaisaran yang sebenarnya dan melepaskan segel pada klannya. Sejak dia lahir, inilah misinya yang gagal. Saat orang yang menyedihkan ini meninggal, kekuatan Kaisar Langit menyapu tubuh Wang Lin. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada fluktuasi jiwa yang tersisa, fluktuasi itu terjadi sekali lagi dan kemudian pergi. Namun, bahkan Kaisar Langit tidak memperhatikan manik penentang surga di dalam Wang Lin, atau jiwa Wang Lin di dalam manik penentang surga. Setelah melepaskan segel klan Dao Wang, Kaisar Langit menjadi bersemangat. Dia masih berpikir semuanya berada di bawah kendalinya. Kepercayaan dirinya yang kuat masih ada dan dia dengan cepat mulai menyerap kekuatan kepala leluhur surgawi. Untaian asap emas keluar dari lubang kepala leluhur surgawi dan memasuki tubuh Kaisar Langit. Hal ini menyebabkan tingkat budidaya Kaisar Langit tiba-tiba meningkat. Kegembiraan memenuhi Kaisar Langit,
tetapi dia tidak melihat bahwa di kejauhan, ketika dia melepaskan segel pada klan Dao Wang, tubuh Empirin Exalt Haizi bergetar hebat. Mata Haizi dipenuhi kebingungan dan perjuangan. Sebuah kenangan muncul di benaknya. Ketika segel pada klan Dao Wang menghilang, sumber kekuatan muncul di dalam tubuhnya. Kekuatan ini berasal dari klan Dao Wang, milik guru kekaisaran sebenarnya dari klan surgawi. Matanya perlahan-lahan menampakkan cahaya terang dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke kepala leluhur surgawi yang bersinar. Segala sesuatu ada karena bisa hilang, inilah kematian. Semua yang mati karena memikirkan makhluk hidup dari ketiadaan, inilah Dao. Klan Dao Wang mengambil pikiran orang hidup, mengambil keberadaan orang mati, mengejar harapan seseorang, dan mengambil kekuatan akhirat untuk menciptakan Joss Flames. Dengan ini, kita mengubah Dao menjadi kematian agar yang ada tetap ada, dan membiarkan yang mati kembali ke kehampaan. Haizi bergumam sambil menunjuk ke kepala. Semua cahaya keemasan dengan cepat berkontraksi kembali ke kepala leluhur surgawi. Ketika cahaya keemasan menghilang, kepala leluhur surgawi di dalam cahaya keemasan terungkap. Kepala leluhur surgawi di bawah Kaisar Langit kehilangan semua cahaya keemasannya dan perlahan menutup matanya. Ia dipenuhi aura kematian sekali lagi dan kehilangan kekuatan untuk terbang, sehingga jatuh ke bumi. Hal ini mengganggu aura emas yang telah diserap Kaisar Langit, dan sekarang sumber aura tersebut telah hilang. Cahaya keemasan tersebar dari tubuh Kaisar Langit dan kembali ke kepala leluhur surgawi. Perubahan mendadak ini mengejutkan Kaisar Langit. Matanya membelalak tak percaya dan dia tiba-tiba mendongak. Dia segera melihat Empirin Exalt Haizi. Ini tidak mungkin. Guru kekaisaran sudah mati total. Kamu bukan dari klan Dao Wang, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan guru kekaisaran? Kaisar Langit hampir menjadi gila. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tidak berani percaya dan tidak mau percaya. Kamu jelas bukan anggota klan Dao Wang. Di bawah segel leluhur surgawi, klan Dao Wang tidak bisa meninggalkan istana, kota leluhur. Kamu tidak mati, siapa kamu? Wajah Kaisar Langit pucat. Dia mengira dia tahu segalanya dan tidak ada yang tahu rencananya. Dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Hanya kemunculan tiba-tiba Dao Yi dan Wu Feng yang menyebabkan beberapa perubahan pada rencananya, tetapi segalanya tetap sama. Namun saat dia akan berhasil menyerap kekuatan kepala leluhur surgawi sehingga dia bisa menjadi leluhur surgawi kedua, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia pikirkan. Dia sebenarnya berada dalam skema orang lain. Aku adalah guru kekaisaran. Empirin Exalt Haizi memasang ekspresi rumit saat dia berbicara. Ingatannya telah terbangun seiring dengan ingatan ibunya dan warisan dari semua guru kekaisaran generasi sebelumnya. Orang yang meninggal adalah anggota terakhir klanku di benua astral abadi di sampingku. Haizi menghela nafas. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Jika Anda benar-benar guru kekaisaran, bagaimana Anda bisa meninggalkan kota leluhur? Jiudi, beritahu aku. Kaisar Langit menarik napas dalam-dalam. Dia adalah seorang Grand Empirin, dan meskipun dia akan menjadi gila, dia masih menenangkan dirinya dengan paksa. Rencana ini dibuat oleh seorang jenius dari klan saya. Dia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang membuatnya tampak seperti memisahkan diri dari klan. Dia mencoba banyak metode sampai dia berhasil meninggalkan tempat ini dan menciptakan sekte jiwa hebat. Meskipun dia meninggal, dia menyempurnakan rencananya dan meneruskannya. Dia juga menemukan kunci dari rencana ini. Orang ini bernama Wang Lin. Seorang kultivator dari dunia gua. Hanya tubuhnya yang dapat dimiliki secara sempurna oleh anggota klan saya agar rencana ini dapat terlaksana dengan sempurna. Adapun kenapa aku bisa meninggalkan kota leluhur, itu karena jiwaku milik klan Dao Wang, tapi tubuhku milik benua astral abadi, kata Haizi lembut. Jiu merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, Kaisar Langit, dia adalah putriku. Alasan aku bisa hidup begitu lama dengan umur yang tak ada habisnya, dan bahkan menjadi seorang Grand Empirin, adalah karena bantuan klan Dao Wang. Klan Dao Wang telah mempersiapkan ini sejak lama, sampai mereka meramalkan penampilan Wang Lin. Kemudian mereka menjalankan rencananya. Jiu dengan tenang menatap Kaisar Langit, yang terkejut dengan kebenarannya.
Wang Lin juga mendengar ini dari dalam kepala leluhur surgawi. Saat semua orang memperhatikan Jiu Di dan Haizi, jiwanya keluar dari Heaven Defying Beat untuk mengendalikan tubuhnya. Jadi inilah kebenarannya, matanya bersinar terang.